Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot. Ini untuk ramalan General Virgo di pertengahan bulan November 2024. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% ya. Juga jangan diambil untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ada serendipity. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang berumur 18 ya, dealing dengan angka 18, atau bisa jadi kamu selalu lihat nomor ini. Mungkin kamu berusia 37 tahun atau 38 tahun. Ada sesuatu hal yang membuat kamu bersemangat, senang, berusaha berpikir positif. Dengan berpikir positif, semangat, maka aku bisa menghadapi hari-hariku dengan semangat, dengan bergairah. Aku bisa ngejalanin aktivitasku dengan baik. Dan never ending story. Tapi di satu sisi, ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa stagnan. Ngerasa kehidupan kamu nggak ada perubahan, mandek di situ-situ aja terus, nggak jalan. Ibarat kalau misalnya kita jalan ya jalannya ke depan gitu ya, atau kalau mendaki ke atas gitu, ini kok nggak naik-naik gitu. Dan entah kenapa saya ngerasa di sini kamu berusaha berpikir positif itu seperti seperti delusi atau gimana ya? Lebih cocoknya ujung-ujungnya seperti menyakiti diri sendiri jadinya. Seperti ada dorongan yang kamu paksakan dari dalam bahwa aku harus berpikir positif. Semuanya harus dinilai dengan kacamata yang baik-baik aja gitu. Tapi di sisi lain kamu melupakan bagian dari diri kamu yang mungkin perlu kamu perhatikan dan kamu gali dan kamu sembuhkan. Oke, ada to be fair. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan angka 38, angka usia kamu mungkin 38 tahun ya, to be fair. Tapi pada akhirnya kamu akan berusaha untuk balance di sini. Berusaha untuk berpikir realistis, ngebalance energi kamu. Yang tadinya mungkin kamu seperti memaksakan diri menarik hal-hal yang positif, tetapi di sisi lain kamu ditarik dengan hal-hal yang mengecewakan, seperti ada yang tarik-tarikan. Pada akhirnya kan capek gitu ya. Cuman di sini dalam proses itu kamu belajar untuk menyeimbangkan energi kamu. Oke, saya akan buka untuk kartu decknya ya. Untuk Virgo. Dan juga untuk beberapa di antara kamu tiba-tiba aja muncul pesannya, sepertinya ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan berkas-berkas dokumen di minggu ini yang kudu ingin kamu urus. Setidaknya ada hal-hal yang ingin kamu telusuri mengenai dokumen ataupun berkas-berkas ini ya, berhubungan dengan hal-hal ilegal. Oke, Virgo. Ada Ace of Cups, Ace of Cups, Seven of Swords, ada Ten of Swords, the High Priestess, Three of Cups, Five of Pentacles, Seven of Wands, Five of Cups, dan juga the Moon. Wow, di sini ada Ten of Pentacles untuk the top kamu ya, dan juga ada Three of Swords. Wow, ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit hati, sedih. Seperti ada beban ya, sangat berat kamu pikul sendiri. Ini pedang ini sesuatu yang menyakiti ya. Ini harus dicabut nih, supaya hatinya nggak sakit. Mungkin kamu juga di sini sedang belajar dengan adanya The Fair tadi ya, The Fair. Bagaimana menyeimbangkan energi kamu, bagaimana bisa menyembuhkan luka tadi.
Ya ada never ending story. Awalnya mungkin masih berputar-putar di situ. Sesuatu yang menyakiti tadi ya. Karena di situ juga prosesnya kamu mencari cara untuk mencabut pedang dari hati ini tadi yang membuat sakit hati tadi. Oke, ada Ace of Cups. Untuk Ace of Cups ada hal-hal positif yang ingin kamu terapkan di dalam hati dan pikiran kamu, interaksi kamu terhadap orang lain. Kamu nggak pengen ada masalah dengan orang-orang di sekitar. Jadi kamu berusaha untuk bersikap positif. Walaupun di dalam sebenarnya sudah ngerasa sakit, tertekan seperti ada tekanan ya. Sesuatu yang membebani. Ada Ten of Swords. Ada hal-hal yang membuat kamu mungkin frustasi, stres, kehilangan babak yang baru yang kamu harus mulai. Ini seperti ada babak lama yang hilang, terputus. Artinya memulai babak yang baru gitu ya. Dan memulai babak baru itu bukan sesuatu yang mudah. Harus ada adjusting. Harus ada adaptasi. Dan di sini saya ngerasa adaptasi yang kamu lakukan ini seperti menggiring kamu pada sesuatu yang kayak blending gitu ya. Jadi ibarat ini adalah posisinya kamu. Ini posisinya orang, lingkungan, ataupun situasi di hadapan kamu. Dan kamu berusaha ke sini nih. Atau seenggaknya ya kamu berusaha nge-blending ke sini. Tapi ujung-ujungnya kan gimana tuh? Jadi kamu kehilangan track kamu tadi. Kamu kehilangan jati diri kamu, individualitas kamu, otentiknya kamu itu jadi hilang. Karena berusaha untuk gimana ya? Ini seperti unity, seperti partnership, atau mungkin karena kamu ingin menyesuaikan diri, kamu ingin ngejaga perasaan atau gimana, jadi kamu bergeser posisinya jadi ke arah sini. Kalau di tengah tadi mungkin baik ya, nggak apa-apa ya, masih mending ya sedikit. Tapi kalau misalnya nanti sampai ke sini gimana tuh? Kamu jadi kehilangan diri kamu sendiri, kehilangan arah, kehilangan jati diri, kehilangan otentiknya kamu, otentitas ya. Kalau nggak salah bahasa yang tepat untuk itu apa ya? Authentic, being authentic, originalitas. Nah ya, kehilangan originalitas kita. Dan itu menyakitkan kan kalau nggak jadi diri sendiri kan. Kalaupun kita terkadang menyesuaikan diri dengan lingkungan situasi, selama kita misalnya bergeser ke sini ya, tapi tetap kembali pada track sebelumnya, track pada diri sendiri, maka kita akan tetap pada jalur itu. Masalahnya di sini dia mengarah ke sini terus nih. Mungkin karena ada rasa takut, khawatir akan situasi karir, kondisi keuangan, ataupun masa depan yang kamu khawatirkan sekarang ya. Karena di sini ada Five of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan keuangan dan kamu ngerasa nggak ada jalan keluar kecuali blending sama lingkungan atau situasi. Ada the High Priestess, Three of Cups. Di pertengahan bulan ini bakalan ada beberapa di antara kamu mungkin reunian dengan teman, meeting, ya. Tapi ini sepertinya bersifat personal. Dan ada juga yang dealing dengan gosip. Bisa jadi kamu yang digosipin atau kamu yang ikut nimbrung di sana gosipin orang gitu. Itu dia tadi itu, demi menjaga solidaritas gitu ya kan. Awalnya nggak gitu tertarik ikut-ikut gosip. Tapi karena nimbrung jadi bisa ikutan jadi tukang gosip gitu ya kan. Kamu jadi kehilangan diri kamu yang sebenarnya kamu bukan tipe orang yang suka gosip misalnya, ujung-ujungnya jadi sama dengan yang lain. Nah itu dia ya, jangan sampai kamu kehilangan diri kamu.
Itu yang harus diperhatikan. Dan untuk the high priestess ini adalah bagian dari uh, kreativitas atau sesuatu yang tidak terjangkau yang kita miliki. Ini koneksi antara kita dengan alam bawah sadar dan juga the cosmos, dan juga kosmos dengan semesta. Dan ini nggak terbatas. Ya, untuk Virgo mungkin kamu perlu lebih peka terhadap suara hati kamu ya. Kamu mungkin lebih banyak di sini mengorbankan perasaan, blending dengan lingkungan. Akhirnya kamu mengorbankan perasaan kamu sehingga kamu nggak mengenal perasaan kamu. Bisa jadi seperti itu. Ya, beberapa di antara kamu juga entah kenapa saya ngerasa uh, kamu cenderung bekerja itu begini nih. Aku harus bekerja untuk Seven of Wands. Kerja 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 gitu. Ketemu pada momen tertentu yang sangat menyenangkan. Ya, ada momen tertentu yang menyenangkan. Terus langsung kamu cut. Ah enggak, harus kerja gitu. Padahal ada momen tadi ya, yang mungkin kalau kamu luangkan waktu kamu, bisa kamu enjoy sebentar. Dengan itu bisa ini ya, melegakan dahaganya jiwa. Itu penting ya kan? Ya, dan untuk Five of Cups, ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, ya, fokus terhadap kekecewaan, kerugian, atau mungkin kamu ngerasa dimanfaatkan, ngerasa ditipu. Ini yang membuat suasana hati kamu sangat sensitif di pertengahan bulan ini ya. Bakalan sangat sensitif, tapi pada saat yang bersamaan juga kamu bakalan sangat peka. Tergantung kamu mengalihkan sensitivitas kamu itu kemana. Kalau kamu mengalihkannya itu berpusat pada diri kamu sendiri, kamu akan mempertanyakan, kamu lebih ini ya, lebih menanyakan diri kamu, mana yang terbaik untuk kamu, bagaimana kamu bisa menenangkan hati kamu, bagaimana kamu bisa membangkitkan rasa percaya diri, ataupun mengobati rasa frustasi, kekecewaan tadi, itu lewat the high priestess. Ini berhubungan dengan psikis, dengan diri sendiri. Nah, di sini adalah tempatnya untuk mengobati diri sendiri. Self-healing namanya ya. Mungkin dengan ketemuan dengan teman akan ngebantu kamu self-healing. Ya nikmati, enjoy dulu itu pertemuan itu, sharing-sharing itu gitu. Tapi jangan seperti yang saya katakan tadi ya, kamu kehilangan track kamu. Jadi terbawa arus. Ya, tetap memang kita perlu ada disiplin ya. Kerja yang disiplin, membagi-bagi waktu untuk setiap kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi untuk momen tertentu di mana kamu ngerasa seneng lah. Aku ngerasa seneng lah dengan momen ini. Aku ngerasa fine gitu. Kenapa enggak kamu luangkan waktu kamu sebentar? Ya, dan di sana kamu akan menemukan kelegaan. Mungkin dengan begitu kamu bisa mengatasi suasana emosi kamu. Ada the mood di sini ya. Moodnya agak-agak terganggu di minggu ini. Mungkin karena tekanan dari lingkungan pekerjaan ataupun dari lingkungan keluarga. Oke, untuk Ace of Cups ya, kita lihat dulu di sini ya. Ace of Cups ini seperti apa sih? Ace of Cups yang kamu miliki. Yep. Ya, ada rezeki. Ace of Cups ini nampak kan. Di sini ada ikan yang awalnya sedih karena air mungkin sudah mulai merosot. Tapi karena air ini mengalir, maka mereka tidak perlu khawatir. Artinya, apa yang kamu khawatirkan di sini, sebaiknya mungkin kamu jangan terlalu berlebihan gitu ya. Kamu mungkin yang melebih-lebihkan, kamu khawatirnya luar biasa. Gitu. Padahal di sini airnya mengalir tuh gitu ya kan. Dan
Ada The Sun, Ace of Pentacles, Ace of Swords. Untuk klarifikasinya, ini bagus nih. The Sun, Ace of Pentacles ini adalah pemberian langsung dari semesta. Ace of Swords, kamu juga bisa melihat berkat itu. Ada yang kamu dapatkan mengalir. Ya, contohnya nih, gaji bulanan tetap ada yang ngalir. Ada stabilitas itu. Tuh beberapa di antara kamu ya. Entah kenapa kok bisa kecewa di sini dan juga di sini merasa sendiri, merasa berjuang sendiri, seperti nggak ada jalan keluar. Oke, untuk Seven of Swords-nya. Seven of Swords, ada Five of Swords, ada Justice, ada Eight of Wands. Ya, mungkin ini karena masalah legalitas ya. Ada beberapa di antara kamu seperti yang saya katakan tadi di sini, to be fair, berhubungan dengan dokumen legalitas, dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah ya, bisa jadi pengadilan, bisa juga ini bank, pinjaman, ataupun berkas-berkas yang berhubungan dengan perjalanan. Karena di sini ada Eight of Wands, ada konflik, ada urusan yang belum selesai. Bisa jadi utang piutang yang belum lunas, urusan perjalanan yang belum lunas, visa atau dokumen-dokumen keberangkatan kamu belum tuntas. Inilah yang mungkin kamu pikirkan ya. Ada antisipasi di sini, seperti mencari cara instan atau mencari cara bagaimana supaya urusanku ini bisa kelar cepat. Ya, tapi di sini masih berkutat dengan keraguan, berkutat pada kekecewaan. Kamu lupa bahwasanya di sini ada Ace of Cups, ada rezeki itu mengalir. Oke, ada Ten of Swords. Untuk Ten of Swords-nya ya, Virgo. Ten of Swords ini apa sih sebenarnya? Oke, yap. Seperti yang saya katakan, ada The World. The World ini bisa juga representasi untuk keberuntungan, rezeki. Nine of Pentacles bisa menikmati hasil jeripaya ya. Dia bisa bersenang-senang, bisa jalan-jalan, kalau mau makan enak juga bisa. Untuk Seven of Swords ini sama dengan ini ya, Seven of Swords, dan juga Eight of Wands-nya ya, saya ngerasa ini berhubungan dengan perjalanan ini ya. Beberapa di antara kamu mungkin baru saja melakukan perjalanan terus habis banyak biaya untuk perjalanan itu, atau mungkin kamu mengurus berkas-berkas yang berhubungan dengan legalitas, udah banyak keluar uang ke sana tapi belum ada hasil ya, atau mungkin nggak ada hasil ya karena ada Ten of Swords. Tetapi bukan berarti nggak bisa di ini ya. Saya ngerasa kalau misalnya kita gagal terhadap sesuatu, misalnya coba CPNS atau apa gitu kan, kita gagal, tahun depannya kan masih bisa coba lagi kan gitu ya. Misalnya kamu ngurus visa, kalau gagal kan masih bisa coba lagi ya, jangan menyerah sampai dapat kan gitu ya. Ya, oh iya, tapi saya udah gagalnya berapa kali nih? Udah sampai 5 kali, yang mungkin harus 10 kali dulu gagal baru berhasil kan gitu. Artinya harus coba dulu ya. Gitu. Oke. The High Priestess, untuk The High Priestess-nya, tuh Virgo. Untuk The High Priestess, ada King of Swords, Three of Cups, dan juga Two of Cups. Yap. Sepertinya ini dealing dengan partnership, dengan gosip, ada juga dengan gosip, dengan partnership, dengan pasangan, dengan atasan ya. Ada hal-hal yang membuat kamu mungkin kecewa, kehilangan, kerugian, kamu dikecewain, mungkin kamu kehilangan pekerjaan dan ada hubungannya dengan atasan. Ada juga beberapa di antara kamu pengeluarannya udah banyak demi pasangan
Ya, untuk pasangan nih bisa jadi kamu yang nge-support pasangan kamu untuk ngurus berkas-berkasnya dia, berkas visanya, ya paspornya, segala kebutuhannya melakukan perjalanan ke luar negeri gitu ya. Oke, ada Three of Cups. Three of Cups. Untuk Three of Cups-nya. Eight of Pentacles, The Hangman, dan juga The Sun. Bagus nih ya. Untuk Three of Cups-nya bagus. Ada The Sun dan juga Eight of Pentacles. Kamu sosok yang bekerja keras, selalu berusaha untuk disiplin. Bahkan sering banget ini lembur ya kerjanya. Kerja keras, belajar dengan keras. Tapi ada suatu ketika kamu ngerasa stagnasi, ngerasa, waduh aku kerja-kerja terus. Tapi gini-gini aja nggak ada perkembangan. Aku kerja terus kalau misalnya uangnya digunakan untuk happy-happy aja, bersenang-senang, jalan-jalan, terus kapan nabungnya dong? Ya kan? Padahal kan kita pengen nabung supaya kedepannya bisa berinvestasi atau bisa bikin usaha. Dari usaha itu kan kita bisa jalan-jalan atau bersenang-senang tanpa harus kerja. Entah kenapa ya muncul kalimat seperti itu. Ya, kamu mungkin sekarang di sini sedang memikirkan bagaimana caranya supaya bisa memiliki dana yang cukup supaya punya usaha sendiri tanpa mengharapkan terus gaji bulanan. Ya, ada di sini untuk saya ralat lagi ya untuk The High Priestess tadi ya. The High Priestess ini kan berhubungan dengan psikis. Dan ada King of Swords. King of Swords ini sosok yang realistis. Saking realistisnya kadang dia jadi bingung, dia jadi nggak yakin dengan dirinya, dengan tindakannya, dengan keputusannya. Nah itu dia, mungkin kamu harus coba dulu tarik diri sejenak ya, tenangkan hati dan pikiran, bermeditasi, tanya diri kamu, your higher self. Two of Cups ini juga bisa sebagai simbol higher self, diri kita. Ya, diri kita, bagian dari diri kita yang terdalam. Apa cara yang kamu butuhkan untuk mengobati rasa sakitmu, kekecewaanmu, atau membangkitkan semangatmu, nilai-nilai kreativitasmu, ide-ide kreativitasmu, bagaimana membangkitkan itu semua bersumber dari the higher self dan juga the high priestess. Dan mungkin untuk Virgo perlu juga memperhatikan mimpi atau pesan-pesan yang kamu dapatkan ya. Kamu mungkin ada mimpi atau berkali-kali kamu ngerasa peristiwa tertentu kok seolah-olah ini pernah terjadi ya. Terus tiba-tiba ada feeling, ada perasaan kayaknya aku nggak cocok deh di lingkungan ini. Atau mungkin kamu akan merasa gini ya, tadinya kalau misalnya ada barengan nih aktivitas yang menyenangkan dengan orang-orang terdekat, terus kamu langsung cut, enggak, langsung kerja gitu ya. Jadi seperti menahan diri atau menekan diri gitu ya kan. Kamu nggak menikmati momen yang menyenangkan tadi, padahal kamu tahu itu menyenangkan gitu. Nah, kamu mungkin berkali-kali sudah melakukan hal seperti itu dan di bulan ini mungkin kamu ngerasa, feeling kamu bakal merasa, aduh kayaknya enggak deh. Aku perlu deh kayaknya untuk menikmati atau enjoy untuk diriku sendiri. Soalnya aku terlalu fokus kerja, padahal kerja juga kan untuk orang terdekat kan. Nah, takutnya itu tadi ya, kamu lose yourself. Kamu kehilangan kendali atas diri kamu, kamu kehilangan warna kamu. Karena kamu lebih berfokus untuk kebutuhan bersama, keperluan bersama. Bersama ini bisa dengan keluarga atau pasangan ya. Sehingga kamu melupakan apa yang menjadi kebutuhan jiwa kamu.
Itu dia, harus diperhatikan Virgo. Oke, untuk Five of Pentacles ya. Five of Pentacles, King of Pentacles, Eight of Swords, dan juga Four of Swords. Ya. Untuk Five of Pentacles, ya ada rasa stres, frustrasi, seperti terhambat, seperti nggak bisa gerak kemana-mana, terikat ya. Padahal sebenarnya di sini nggak ada tuh ikatan-ikatan ini. Ini sebenarnya yang membuat kamu ngerasa terperangkap, terjebak, tertekan itu adalah pikiran ya. Kan ada tali-tali ini ya. Gambar burung ini adalah cerminan hal-hal negatif yang kita pikirkan. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan masalah kesehatan juga. Terlalu banyak bekerja, ya terlalu banyak lembur sehingga badan letih, pegal-pegal. Ada juga beberapa di antara kamu kepikiran terus dengan masa depan, keuangan, sehingga nggak bisa tidur. Ya, Virgo, kalau nggak ada uang nggak bisa tenang kan gitu ya. Ini karena ini adalah sosok King of Pentacles. King of Pentacles itu kalau dia uangnya nggak jalan gitu ya, malah tersedot, dia ya stres gitu. Harus ada uangnya memang, dia nggak boleh uangnya lebih banyak keluar daripada masuk, harus lebih banyak yang masuknya. Oke, untuk prediksi di pertengahan bulan November ini ya, saya di sini sengaja memang bagi 3. Di sini current past, ini yang present yang sekarang, dan ini prediksi untuk pertengahan bulan ini. Oke, Seven of Wands. Untuk Seven of Wands ya. Seven of Wands, ada Knight of Wands, Page of Wands, dan juga Five of Swords. Yap, muncul lagi di sini Five of Swords. Five of Swords, ya masalah legalitas tadi itu. Ini di sini kan berhubungan dengan legalitas ya. Ada juga Seven of Swords di sini. Five of Swords muncul lagi di sini. Artinya ini bukan sesuatu yang gagal sama sekali, yang nggak bisa diurus lagi. Kalau kamu dealing dengan dokumen-dokumen, urusan-urusan yang saya sebutkan tadi ya, ini bukan sesuatu yang udah itu sekali coba gagal, udah nggak bisa coba lagi selamanya. Enggak. Ini masih bisa diurus kok, masih bisa berlanjut. Dan ini Seven of Wands. Seven of Wands ini nggak akan nyerah. Ya, ini menunjukkan bahwa kamu nggak akan menyerah di sini Virgo. Udah jangan terlalu banyak stres di sini gitu ya kan. Jadinya kamu mengorbankan kesehatan. Oke, ada Page of Wands. Ini juga sosok yang kreatif, penuh dengan ide. Idenya juga akan semakin berkembang di sini. Ya, untuk Seven of Wands ini di sini saya ngelihat mungkin kamu di awal bakalan konflik batin ya. Apa aku bisa apa enggak ya? Urusan legalitas ini bakalan berhasil apa enggak ya? Atau bisnis yang mau kujalankan ini berhasil enggak surat-suratnya ya? Kamu mungkin konflik batin di sini karena nggak selesai-selesai. Kamu ngerasa udah lama ini nggak selesai-selesai, tapi bakalan bisa kalau kamu konsistensinya ada dan juga ketekunan itu ada. Masalah keuangan juga begitu. Akan semakin membaik, dia akan ada buahnya kalau diligence tadi. Ketekunan, konsistensi itu terus ada. Knight of Wands. Ya, Knight of Wands, Page of Wands. Ini berurutan ya. Kalau ide kreativitas itu kan berawal dari Page of Wands, dari bibitnya dulu. Nah, dia berkembang nih sampai Knight of Wands. Dan juga Seven of Wands. Ya, hanya masalahnya ini aja. Konflik batin. Ngerasa ragu. Hampir-hampir sama dengan Capricorn. Oke, untuk Five of Cups ya, apa kira-kira yang membuat kamu sangat kecewa, dan kenapa kamu fokus terhadap hal-hal yang mengecewakan tadi ya? Oke. Ya, the Tower, ada the Sun, dan juga ada
Seven of Cups, mungkin kamu melihat orang lain, wah mereka udah ada usaha, udah ada bisnis, udah menghasilkan, mereka santai-santai, ongkang-ongkang kaki, tapi uangnya sudah mengalir, aku harus kerja lagi, gitu ya kan. Dan ini yang membuat kamu ngerasa sedih, kecewa. Ya, ketemu di sini ya, apa yang membuat kamu benar-benar kecewa, sedih. Kecewanya lebih mungkin situasi yang mengharuskan kamu mengeluarkan banyak biaya, mungkin untuk kebutuhan keluarga, anak-anak, ataupun ada ini semacam pinjaman gitu ya, ataupun usaha yang harus terus disokong dia supaya terus berkembang. Alhasil seperti ada stagnasi, dan ketika kamu berhadapan dengan outsider, atau mungkin ada keluarga kamu yang kamu lihat hidupnya makin wow gitu ya kan, kamu langsung seperti kesal sama diri sendiri, seperti menatapi nasib, waduh aku begini, aku pengen lah seperti itu. Tapi ya ketahuilah, apa yang tampak di luar itu kan gak selalu seperti itu di dalam. Yang tampak seperti berlian belum tentu asli berlian kan gitu ya. Ya, ada the tower. Ya, tiba-tiba aja di pertengahan bulan ini mungkin akan ada hal-hal yang membuat kamu sedih, dan mungkin ini itu. Dan ini yang harus kamu antisipasi ya. Perlu kamu ingat bahwa tidak semua yang tampak berkilau itu bernilai. Nilainya besar. Ya. Seperti berlian, tapi kalau palsu ya sama aja. Banyak orang yang gaya hidupnya wow gitu, tapi ternyata utang semua kan gitu ya kan. Oke, lanjut untuk the moon. Untuk the moonnya, ada Eight of Pentacles, Page of Pentacles, dan Queen of Cups. Yep. Queen of Cups, Page of Pentacles, dan juga Eight of Pentacles. Ya, Eight of Pentacles, kamu di sini bekerja keras, kerja terus gitu ya kan. Sesekali ya enjoy your time ya, enjoy. Kalau kamu ngerasa enak nih momennya gitu ya, nggak salah kan untuk meresapi itu, memuaskan jiwa itu ya, jiwa itu untuk menikmati momen itu. Oke, ada Queen of Cups, Page of Pentacles. Page of Pentacles, mungkin di awal kamu nggak begitu tertarik dengan situasi atau lingkungan pekerjaan kamu. Untuk kamu yang baru kehilangan pekerjaan, ada ini ya, memasuki dunia kerja yang baru ya. Tadinya kehilangan pekerjaan, habis itu kamu mendapatkan pekerjaan, dan di sini kamu ngerasa mungkin ada hal-hal yang membuat kamu kurang tertarik ya, tapi kamu akan belajar untuk memahami pekerjaan itu atau situasi itu, walaupun mungkin kamu akan dealing dengan suasana hati ya agak-agak emosional di sini. Seperti yang saya katakan tadi ya, juga di sini balik lagi, kadang kalau kita terlalu memaksa diri, let's say nggak memaksa, tapi kamu mungkin lebih nurut dengan keadaan atau lingkungan di sekitar kamu, kamu lebih ngikut gitu. Tapi lama-lama kalau nggak sesuai dengan diri kita, kata hati itu pasti akan berbicara. Kalau kamu mengabaikan itu, you will feel disappointed. Kamu bakal emosional. Nah, itu dia tadi. Kalau kamu terus ikutin ke kiri gitu ya kan. Ada suara hati udah bilang, jangan. Kamu ingat tuh track kamu di sini gitu ya kan. Kamu ngikut terus ke sini, udah berapa kali tuh mengabaikan suara hati. Nanti ada hal-hal yang membuat kamu tanpa sadari, kamu kerasa
ada sesuatu yang gak memuaskan, kamu ngerasa sakit hati, ngerasa exhausted, capek, kering gitu. Nah, tanpa kamu sadari kamu jadi emosional. Itu tadi, hati-hati di sini, jangan sampai kamu kehilangan diri kamu. Ya, karena setiap orang itu ya personal, individual ya kan. Walaupun kita misalnya sudah menikah gitu ya, udah menjadi satu, ya dua menjadi satu, namanya pasangan kan harus jadi satu kan gitu ya kan. Tapi tetap harus ada me time kan. Harus tetap ada me time. Jadi jangan jadi kesini terus atau kamu memaksakan partner kamu ini harus ke tengah gini. Enggak. Harusnya ya kadang ke tengah kita ketemu di sini ya. Tapi jangan lupa untuk kembali ke tracknya masing-masing. Karena kebutuhan jiwa setiap orang itu beda-beda. Ibarat gitu ya. Boleh diperdalam lagi ilustrasi saya dalam bentuk gambaran kalian. Kalau misalnya ada pandangan dari teman-teman yang berbeda dari saya melihat kartu ini, boleh diisi di kolom komentar ya. Oke, apa kira-kira di sini pesan dari semesta untuk Virgo? Agak panjang nih videonya jadinya ya. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Oke, ada Archangel Jekyll. Wow, Archangel Jekyll will help you to find tolerance and forgiveness. He works on the violet ray of purification and transmutation, helping you to release lower vibration, ascend to a higher way of being. Angel wisdom suggests that you visualize yourself in the violet flame and invite Archangel Jekyll to help you. Place your troubles and difficult relationship within the flame so that all negativity is transmuted. You are blessed to have drawn this card today, for it indicates that you are ready to walk the path of life. Affirmation, I am cleansed within the violet flame. Ya, afirmasikanlah ini, aku bersih dengan pancaran violet. Nah, warna violet tahulah ya. Ya, Archangel Jekyll ini adalah malaikat atau spiritual guidance Jekyll yang akan membantu kamu menemukan tolerance, bagaimana seimbang dan juga memaafkan. Kamu mungkin di sini kesal dengan situasi kehidupan ekonomi kamu, ya kan? Tapi ya namanya hidup udah dijalani seperti ini, kita nggak ada gunanya lagi kesel-kesel sama yang udah berlalu gitu ya, harus dijalani ke depan terus. Nah, berdoa ya, kalau bisa panggil spiritual guidance Jekyll supaya dia membantu mendoakan kamu terhadap semesta, supaya kamu bisa lebih tolerance dan juga memiliki kemampuan untuk memaafkan situasi. Ya, dia itu adalah malaikat yang mempurification. Dia yang akan ngebersihin energi-energi negatif, ya vibrasi-vibrasi yang rendah itu tadi bisa dinaikkan lagi. Nah, kalau kita misalnya cenderung berpikir hal-hal yang negatif, ingat-ingat yang udah berlalu yang menyakitkan, itu bisa menurunkan vibrasi kita kan gitu ya. Nah, oleh karena itu selalulah memvisualisasikan warna violet. Pancaran violet ini akan memanggil spiritual guidance yang namanya Jekyll. Jadi warna dia itu violet. Gitu. Kalau misalnya kita memvisualisasikan warna itu, artinya kamu meminta pertolongan pada malaikat Jekyll ini. Ya, letakkan masalah atau kesulitan-kesulitan kamu di dalam hubungan kamu dengan siapapun di warna tadi ketika kamu memvisualisasikan ya. Jadi nanti energi-energi negatif itu tadi ditransmuted supaya dia itu dialihkan atau dibersihkan. Ya, kamu diberkati memperoleh kartu ini katanya ya. Karena ini mengindikasikan bahwa kamu siap berjalan di jalan yang terang. Wow,
This is amazing. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.